Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah alamin, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam forum bersama Forkudasi. Ini kalau saya tidak salah hitung bukan yang pertama, kayak yang ketiga saya diminta teman-teman dari Forkudasi untuk melakukan sharing. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang satu sisi hari ini harus diakui dia menjadi sebuah persoalan krusial yang sedang dihadapi oleh generasi. Sisi yang lain kita mendapati ternyata para orang tua dan para pendidik itu cukup mengalami kegagapan untuk kemudian mengetahui apa yang sebenarnya harus kemudian mereka lakukan agar anak-anak mereka, anak didik mereka atau generasi yang sedang ada dalam tanggung jawab mereka itu tidak jatuh kepada kerusakan. Saya memberi judul presentasi saya pada malam hari ini dengan judul strategi tepat menemani anak atau menemani generasi di era digital. Ini adalah isi dari konten bahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan pahami dan kenali dulu siapa sebenarnya generasi yang dimaksud dengan generasi digital itu. Lalu apa problematika yang mereka hadapi berkaitan dengan isu digitalisasi ini. Lalu kita lanjutkan dengan mencoba mendudukkan masalah, dalam arti kita menganalisa problematika tersebut itu. Kalau kita mau cari akar masalahnya itu apa, sehingga ketika kemudian kita masuk ke dalam upaya untuk memperbaiki atau menyelesaikan persoalan itu, yaitu di konten bahasan yang ketiga, kita bisa menemukan strategi yang tepat. Dan saya tutup dengan apa yang kemudian menjadi semacam take home message, ya, pesan yang dibawa pulang bersama, yang itu akan menjadi PR bersama kita semua. Baik, kita masuk ke dalam sub konten bahasan yang pertama, yaitu problematika generasi digital. Sebenarnya siapa yang dimaksud dengan generasi digital itu? Itu adalah gampangnya, itu adalah yang mereka yang hari ini disebut sebagai digital native atau penduduk asli dunia digital, yaitu yang lahir setelah tahun 2000-an, kalau gampangnya gitu. Tapi 2000-an itu kalau kemudian mau secara pasti angkanya, tahunnya begitu, yang biasa kemudian dianggap mewakili gen atau generasi digital itu adalah mulai dari Gen Z dan setelahnya. Sementara kalau kemudian kita bicara Gen Z itu generasi yang lahir ada dua versi, ya. Lahir antara tahun 97 sampai 2012 atau lahir antara tahun 95 sampai 2010. Nah, itu Gen Z plus adiknya mulai dari Alpha dan nanti mungkin akan ada penamaan yang lain, itu post Gen Z. Itu adalah generasi digital itu yang mereka sejak lahir itu sudah dilingkupi oleh sebuah situasi digitalisasi yang sedang berjalan. Ada internet yang cepat, ada penggunaan smartphone, ya, yang itu yang menggantikan teknologi-teknologi yang sebelumnya bersifat analog. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sisi umurnya, kira-kira itu, ya, itu adalah kalau di tahun 2025 ini adalah mereka yang kalau paling tua itu umurnya itu 28 tahunan. Itu generasi asli, generasi penduduk asli digital, dunia digital. Jadi dia kemungkinannya itu ada di
maksimalnya itu baru lulus kuliah mungkin ya, mungkin ada yang sudah S2, mungkin ada yang apa namanya melanjutkan bekerja, atau mungkin sudah ada yang menikah, mungkin mereka juga ada yang sudah jadi orang tua baru, ibu muda, bapak muda begitu. Nah itu yang hari ini kita kenal sebagai Gen Z itu dan adiknya. Sementara kalau di atasnya itu Gen milenial itu adalah generasi yang dia sempat merasakan peralihan dari yang teknologi yang semula itu analog kemudian berubah menjadi digital. Jadi di situ memang kemudian akan mempengaruhi pola lingkungan yang menjadi habitat atau tempat tinggal generasi ini ketika kemudian berbeda itu memang akan membentuk satu pola hidup yang juga berbeda dan itu nanti ternyata ada pengaruhnya pada karakter yang kemudian terbentuk. Nah, kalau kemudian kita coba kenali generasi digital itu yang seperti apa ciri-cirinya, yang tadi itu di awal dari Gen Z dan adiknya yang hari ini mungkin ada di SD, di SMP, SMA itu ya. Bahkan kemudian lebih lebih kecil lagi adalah di usia dini, dari bayi baru lahir itu sudah masuk dalam dunia digital. Bahkan kalau kemudian ibu-ibu lihat anak-anak artis bayi sejak dia belum lahir pun dia sudah punya akun sosmed begitu ya. Nah, karakternya apa? Ciri-ciri dari generasi digital ini adalah memang kekhasan mereka sebagai penduduk asli dunia digital, bahwa mereka itu terlahir sudah langsung terkoneksi dengan ada dunia nyata ini, tapi juga kemudian ada dunia maya yang itu terbentuk karena adanya gadget plus internet. Kalau kemudian di dunia nyata ini identitas itu adalah nama, alamat begitu ya. Kalau kemudian di dunia maya orang kemudian berkomunikasi itu dengan berbasis kepada akun sebagai profil, sebagai etalase dari dirinya gitu. Jadi kalau kemudian kita kita bicara bagaimana kita mengidentifikasi generasi digital itu tadi, itu adalah memang kekhasan mereka sudah langsung hidup di tengah-tengah ada dua dunia itu. Sehingga dikatakan oleh David Stillman dan Jonas Stillman itu ada beberapa 7 karakter utama. Yang pertama digital, itu artinya dia selalu menggabungkan antara aspek fisik dan digital. Jadi kegiatan yang sifatnya itu fisik di dunia nyata itu pasti tidak akan dia lepaskan oleh generasi digital ini, itu terkoneksi dengan aktivitas di dunia digital, di dunia maya. Ketika misalkan mereka itu belajar itu tidak sekedar kemudian mereka itu membuka buku atau membaca, tetapi membacanya itu adalah dengan cara membaca gadget, mencari referensinya dengan menggunakan melakukan browsing, melakukan searching, melakukan apa namanya tanya jawab menggunakan ChatGPT, AI dan seterusnya. Ketika misalkan mereka itu masak, begitu ya, masak itu pun kemudian ada kalanya untuk mengerti bagaimana cara melakukan masak tadi, tutorialnya, resepnya. Mereka mungkin juga mendapatkannya itu dari mereka mengakses akun di YouTube atau sosmed atau tadi itu seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dunia maya atau dunia digital lainnya. Nah, termasuk juga ketika kemudian mereka itu sedang masak itu tadi bisa jadi sambil live. Jadi itu karakternya memang tidak pernah terpisah antara dua dunia ini, dua dunia nyata dengan dunia maya. Itu dua dunia yang dua-duanya itu bagi mereka itu satu kesatuan, digital. Lalu yang kedua, karena mereka itu kemudian terkoneksi dengan internet menggunakan gadget yang kemudian semakin waktu itu semakin kemudian cepat, semakin apa namanya, semakin memberikan banyak berbagai macam kemudahan begitu ya. Di antaranya itu adalah kekhasannya adalah mereka banjir informasi dan informasi itu datang menghampiri mereka itu sangat cepat perubahannya. Sangat cepat sekali yang ketika kemudian mereka itu tidak update sebentar saja, ternyata ketika mereka masuk dan perbincangan dengan teman-temannya, ternyata mereka seperti orang yang ketinggalan zaman. Nah, membuat mereka akhirnya terbentuk karakter FOMO.
takut takut ketinggalan info, takut nggak ngerti update, sehingga membuat mereka banyak menghabiskan karakternya di antaranya memang banyak menghabiskan di depan gawenya, di depan gadgetnya. Kemudian juga ada hiperkustomisasi. Hiperkustomisasi ini adalah karakter di mana mereka terbiasa untuk menentukan dan mendesain sendiri, mengcustom sendiri semua keinginannya begitu ya. Karena misalkan kalau di buku ini, kalau di dunia kerja, dia bikin sendiri deskripsi pekerjaan yang dia inginkan dan kemudian nama pekerjaan yang kemudian dia mau pakai dilabeli seperti apa. Bahkan hiperkustomisasi ini kemudian karena saking banyaknya info yang masuk, ada banyaknya pilihan-pilihan yang kemudian dia lihat dan kemudian apa namanya, bahwa pilihan-pilihan itu harus menjadi sesuatu yang dia jadikan referensi untuk kemudian dia tentukan apa keinginannya. Itu memang bahkan membuat dia bahkan mengkustomisasi apapun. Misalkan contoh sederhananya itu kayak ketika kemudian ditanya tentang bagaimana calon suami yang dia inginkan begitu ya, maka kita akan bisa mendapati jawaban itu adalah laki-laki yang soleh dan alimnya seperti Ustadz Adi Hidayat, gantengnya seperti Maxim misalkan begitu, lalu kayanya seperti Atta Halilintar atau siapa, Raffi Ahmad kan begitu. Jadi itu hiperkustomisasi itu begitu. Jadi terbiasa mengcustom sesuai dengan apa mau ya. Saya bahkan hiper. Kemudian juga punya karakter terpacu, suka suka melakukan kompetisi. Makanya kalau kemudian ibu-ibu juga bisa lihat, bapak ibu bisa lihat, mereka senang sekali kemudian masuk ke dalam challenge atau tantangan-tantangan yang dibikin melalui platform-platform yang kemudian sosmed yang hari ini juga ada ya. Apakah itu challenge joget ala TikTok, apa itu challenge melakukan apa namanya, kayak kalau mereka itu jadi penjual ya, menjadi seller di marketplace secara online, itu kan juga selalu dibentuk dalam bentuk challenge seperti itu. Karena atau game kan juga challenge seperti itu memang kemudian akhirnya membuat mereka memiliki karakter terpacu, suka kompetisi, tapi mereka memang adalah generasi yang realistis, perhitungan rasional, kritis ya. Ini diantara sebenarnya semuanya ini tuh bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi sebuah kelemahan ya. Realistis itu kalau kemudian hari ini gitu ya, kita bisa melihat mereka itu bahkan kekritisan dan kerealistisannya itu membuat mereka menghitung kapan, apakah saya memilih menikah ataukah saya memilih kuliah, apakah nanti itu kalau kemudian saya menikah saya memilih punya anak atau tidak, itu bahkan kemudian disertai dengan alasan dan perhitungan-perhitungannya. Kalau misalkan punya anak itu harus ada tanggung jawab untuk sampai membesarkannya hingga sukses. Ternyata kalau dihitung-hitung itu ada yang kemudian sudah menghitung menghabiskan sampai dia itu mapan, anak itu kira-kira 4 miliar begitu. Kalau kemudian Anda belum sanggup itu berarti jangan menikah dulu. Itu kenapa kemudian kita bisa melihat pada diri generasi digital ini atau Gen Z ini kemudian mulai marak yang namanya arus atau narasi child free atau widowhood ya, nggak nikah-nikah, nunggu dulu, nunggu siap, lalu atau kemudian itu tadi child free dan seterusnya. Ekonomis, mereka itu adalah orang yang suka melakukan sharing secara ekonomi ya. Kalau gen di atasnya itu dikenal sebagai generasi atau milenial itu ya, sebagai generasi penikmat karena mereka rata-rata dibesarkan oleh orang tua yang tadinya dulunya mereka itu mungkin belum beruntung pada masa struggle orang tuanya, tapi ketika kemudian mereka punya anak gen milenial itu mereka ada pada kondisi sedang bagus begitu ya, sehingga si gen milenial itu rata-rata dibesarkan oleh orang tua yang dia diberi kesempatan, pokoknya silakan belajar, apa tugasmu itu belajar, tugasmu berprestasi, nanti mau apa namanya mau melanjutkan silakan dan seterusnya, nanti bapak ibu yang akan apa namanya memenuhi. Tetapi orang tuanya masih punya karakter agak-agak pendekatannya itu nggak terlalu terbuka, sehingga di situ juga kita bisa melihat si gen milenial itu kalau kemudian dibentak oleh orang tuanya mereka sudah nurut begitu ya. Tapi beda dengan Gen Z yang itu
kondisi secara umumnya dia lahir, kalau misalkan di Indonesia kita mengenal tahun 95-97 itu kan krisis ekonomi global, lalu berimbas kepada krisis di Indonesia sampai pada bahkan krismon ya, yang pada saat itu keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak Gen Z yang lahir di situ itu mulanya mungkin dia punya kerjaan, mapan, tiba-tiba kemudian harus gulung tikar, tiba-tiba harus di PHK, tiba-tiba terkena utang sekian dalam bentuk dolar, kondisi sulit, tidak apa namanya, tidak eh, mereka itu tidak merasa secure di situ. Sementara pada saat yang sama terjadi sebuah revolusi digital yang luar biasa masif, sementara mereka masih belum bisa mengenali perubahan-perubahan itu tadi, yang buat mereka juga semakin satu sisi sedang struggle. Ada dunia digitalisasi, mereka sedikit tahu bahwa ternyata ketika ada anak-anak mereka yang kemudian terkoneksi dengan dunia digital ini tadi itu, ketika kemudian tidak di apa namanya dibentengi dengan sebuah upaya yang bagus, itu ternyata menjatuh kepada sebuah kerusakan-kerusakan. Nah, di situ kemudian memunculkan dua jenis orang tua. Kalau kalau pada orang tua Gen Z itu, mereka yang dengan semangat penjagaan kepada anaknya, tapi dia gaptek, kemudian mengantarkan kepada upaya overproteksi. Ya, jadi anak itu kemudian benar-benar ditutup dari apakah itu televisi yang terkoneksi dengan internet, apakah kemudian gadget-gadget dan seterusnya, karena ada kekhawatiran. Bahkan kemudian segala rancangan-rancangan untuk masa depan anak itu secara strict dilakukan oleh orang tua itu, ya, dia menerapkan helikopter parenting yang kemana-mana dia mengawasi karena kekhawatiran, karena situasi di luar tadi yang dia tuh nggak merasa bisa menguasai tapi dia ingin menjaga ya. Itu kemudian yang overproteksi ini tadi sampai tidak memberi ruang pada anak-anak mereka itu untuk kemudian memiliki kesempatan belajar, kesempatan mencoba memutuskan, merasakan resiko dari kesalahan keputusan yang mereka ambil, itu akhirnya kan hilang. Nah, pada kondisi seperti itu kita mendapati pada saatnya nanti anak-anak Gen Z, anak-anak orang tua tipe yang pertama ini, itu akan kemudian dipanen di kemudian hari sebagai generasi yang hari ini kita kenal sebagai generasi stroberi itu. Generasi yang kemudian rapuh karena mereka sendiri memang sebenarnya dirapuhkan oleh orang tuanya. Pada saat yang sama ada kemudian orang tua yang sama-sama gaptek, sama-sama menghadapi situasi yang tidak menentu itu, tetapi mereka ada dalam kondisi selain sudah mereka tidak tahu ya, tidak tahu bahwa kemudian mendidik anak, menjaganya itu adalah bagian dari kewajiban. Dia juga gaptek, tapi memang dia juga tidak mau. Ada proses pengabaian di situ, ada pengabaian di situ yang kemudian yang penting kemudian mereka itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisik sang anak, termasuk bahkan gadgetnya, jaringan internetnya itu kemudian tidak pernah terlambat dan mereka mengira itu pokoknya kebaikan karena itu simbol kemodernan. Pada kondisi ini itu kemudian pada saatnya nanti kita menemukan ternyata anak-anak yang kemudian dilepaskan masuk ke dalam dunia digital tanpa sebuah persiapan, dan itu memang karena terjadi pengabaian yang dilakukan oleh orang tuanya, itu satu saat dipanen menjadi generasi yang ternyata mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya. Ternyata mereka kemudian ada yang kecanduan pornografi, konten-konten porno, ada yang kemudian kecanduan game, ada yang kemudian bahkan lanjut kepada uh, terjerat judi online, ataukah kemudian doom spending ya, belanja yang nggak bisa tertahankan begitu, dan kemudian mungkin sampai ada di antara mereka yang jadi korban dari cybercrime seperti scammer, orang-orang yang menjadi predator seksual yang mencari orang-orang anak-anak yang seperti ini dan seterusnya. Itu kita bisa melihat kondisi kondisi yang menyertai kelahiran Gen Z, dan kemudian ketika mereka besarnya kan situasi hari ini. Situasi hari ini itu situasi ekonomi yang mereka juga bisa tahu, bisa lihat bahwa kalau kamu itu bukan orang yang beruntung secara ekonomi, kamu bukan orang yang secara fisik itu ganteng atau cantik, maka kamu akan sulit untuk bersaing. Nah, maka di situ kemudian mereka itu sangat realistis begitu. Dia melihat sulit untuk kemudian bagi mereka tuh mendapatkan kesempatan misalkan kuliah seperti
mungkin orang tuanya dulu, benar-benar jalur tes misalnya seperti itu kan sudah tidak ada begitu. Jadi situasinya hari ini itu membuat mereka akhirnya benar-benar berpikir itu memang sangat realistis, sangat kritis, penuh perhitungan karena dia melihat sendiri dari dia awal itu kemudian lahir dalam situasi yang dibesarkan oleh orang tuanya hingga pada saat kemudian dia besar gitu ya, dia menemui kondisi yang memang membuat mereka harus struggle itu, kecuali mereka-mereka segelintir dari mereka yang kemudian mendapatkan privilege gitu. Nah di sini maka kemudian kita bisa memang mereka lebih lebih terbentuklah karakter, lebih sering sharing secara ekonomi, punya kepedulian lebih besar, kepeduliannya ini sekali lagi sebenarnya adalah kelebihan. Contoh yang paling nyata yang hari ini kemudian menyambut seruan apa namanya yang kemudian bergerak secara masif, secara internasional, secara global untuk memberikan dukungan kepada Palestina atau Gaza itu Gen Z di dunia secara internasional. Pada saat yang sama, yang kemudian berbondong-bondong, mulai dari influencer sampai kemudian masa biasanya, yang kemudian berbondong-bondong tertarik mempelajari Islam setelah kemudian mereka melihat fenomena yang ada di Gaza, ketangguhan generasi di sana, membuat mereka kemudian bertanya apa rahasianya, lalu membuat mereka berpaling ke Islam, membuka Quran, lalu masuk Islam, itu juga terbesar juga Gen Z. Karena mereka punya karakter kritis tadi, objektif tadi. Kalau dia kemudian merasa itu sesuatu yang logis, itu sesuatu yang worth it, dia dengar, dia akan dengar. Tapi kalau kemudian menurut dia itu enggak layak didengar, dia enggak akan dengar gitu. Nah, itu yang kemudian dan itu berkelindan dengan situasi di mana terbiasanya mereka itu terkoneksi itu hanya dengan menggunakan gadget itu tadi, itu membuat mereka memang ada terpangkas beberapa skill atau apa namanya keterampilan hidup yang seharusnya kemudian mereka miliki yang sebelum dimiliki oleh generasi sebelumnya tapi tidak mereka miliki, terutama yang berhubungan dengan bagaimana menjalin interaksi langsung dengan manusia yang lain. Itu ekonomis itu suka sharing secara ekonomi. Tapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat kalau Bapak Ibu juga mencermati fenomena apa namanya para fans-fansnya, fandomnya K-pop. Nah, itu juga bagaimana kemudian mereka terbiasa melakukan konsolidasi secara global untuk mendukung artisnya, bahkan bisa bikin misalkan iklan itu di ini di Times Square, yang ini di sini, di situ mereka ekonomis itu karena prinsip itu tadi mereka bersama-sama menggalang, nah, seperti donasi, seperti menggalang menggalang sumber daya yang mereka punya bersama-sama untuk melakukan satu aksi. Bahkan ketika kemudian melakukan perubahan itu nanti kita mengenal gerakan mereka itu global ya. Global dan lokal pada saat yang sama. Lokalnya itu adalah aksi yang sifatnya fisiknya, tapi pada saat yang sama pasti diikuti dengan sebuah arus gerakan yang bersifat global itu melalui dunia digital. Lalu yang berikutnya adalah do it yourself, dia suka melakukan sendiri. Nah, ini tadi yang saya terangkan karakter ini. Pada saat yang sama sebenarnya gitu ya. Ketika kemudian mereka terbiasa, mereka ini memang punya satu sisi punya julukan teknologi savvy. Dia itu ahli. Dia itu ahli dalam menguasai teknologi. Kita bisa melihat kalau generasi X atau yang lebih tua dari X gitu ya. Ketika ada gadget baru, maka hukum asalnya bagi orang-orang yang tua ini itu adalah mereka tidak akan berani mengotak-atik atau mencoba untuk mengklik apapun yang ada di gadget baru tadi sebelum dia itu sudah diajarin, dikenalan begitu. Tapi kalau kemudian anak-anak generasi digital ini, gadget apapun yang baru itu hukum asalnya bagi mereka itu adalah silakan Anda klik apapun itu untuk mengenalinya gitu. Kalau yang generasi lama itu dia nggak berani ngeklik karena tidak berani, nggak bisa kembali. Tapi kalau anak-anak ini meskipun dia masih usia itu di bawah 5 tahun, begitu kemudian dia pegang gadget itu, dia akan berani untuk mencoba ini dan akan kembali kalau begitu seperti dan seterusnya karena memang mereka mereka itu dengan teknologi itu apa namanya hidup yang tidak bisa terpisahkan. Satu sisi gitu ya, satu sisi memang itu membuat mereka itu sangat ahli di situ, tapi sisi yang lain itu membentuk karakter mereka tergantung kepada teknologi.
Ketika teknologi tadi itu dihilangkan, itu mereka susah membayangkan bagaimana dia akan bisa melaksanakan sesuatu atau tugas, gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, hari ini mereka itu terbiasa bahwa ketika menyampaikan undangan, agenda, acara apapun gitu ya, mereka terbiasa itu melakukan sharing flyer, sharing undangan digital, melakukan apa penjadwalan secara secara virtual begitu ya, diplotin agendanya lalu di share dan seterusnya. Maka ketika kemudian nggak ada lagi gadget gitu ya, dia membayangkan bagaimana nanti saya akan kalau kemudian nggak pakai HP, kalau nggak pakai internet, bagaimana bisa mengirimkan undangan itu? Itu nggak terbayang begitu. Kok susah sekali. Kalau kemudian diceritakan apa namanya bahwa kalau orang tuanya dulu itu belajar atau kerjakan PR, kalau dia nggak tahu ya berarti dia harus jalan ke temannya, bertanya ada PR apa, atau kemudian kalau misalnya dia nggak jelas besok akan dia bertanya ke gurunya, maksudnya seperti apa. Maka di situ lingkungan yang seperti itu yang memaksa generasi yang ada pada hari itu untuk kemudian berinteraksi dengan orang, berbicara dengan orang, di situ dia diajari secara alami untuk tahu bagaimana dan menguasai skill bagaimana membuka percakapan, bagaimana memasang mimik wajah, bagaimana memilih satu diksi atau kalimat yang benar harus dia sampaikan, kalau ini dengan teman, kalau ini dengan guru, kalau ini dengan ibunya teman dan seterusnya. Tapi begitu kemudian dia itu selalu dibantu dengan teknologi, gitu ya. Kemudian teknologi itu dihilangkan, itu tidak terbayang bagaimana caranya kalau kemudian nggak pakai Gojek, kalau nggak ada HP, mau pesan kendaraan itu gimana? Gitu. padahal padahal sebelum sebelum ada teknologi itu bagi generasi di atasnya itu biasa begitu ya. Dan karena kemudian memang mereka biasa terbantu dengan teknologi ini, mau ada PR dia nanya nanya ke HP-nya. Ketika kemudian dia tidak mengerti satu bahasa, ketika dia traveling, dia bergantung kepada translator yang ada di gadgetnya. Ketika kemudian dia tidak tahu bagaimana resep satu masakan, mungkin bahkan dia bertanya ke Google kah, AI kah, yang itu membuat ketika teknologi tadi itu tidak ada, itu memang membuat mereka seperti jadinya itu tidak bisa melakukan apa-apa, tak terbayangkan. Nah, satu sisi itu, jadi halaman ini tuh satu halaman saja, tapi untuk setiap itemnya itu syarahnya agak cukup cukup meliputi beberapa hal ya. Nanti silakan dicatat sendiri. Kalau biasanya saya keluarkan dalam slide-slide tersendiri, kali ini saya gabungkan jadi satu ini. Jadi mungkin syarahnya dicatat saja gitu ya. Jadi ketergantungan pada teknologi itu membuat satu sisi dia akhirnya jatuh atau terbentuk menjadi generasi yang memang kurang struggle karena biasa dibantu. Ada alat bantunya. Ketika kemudian tidak ada alat bantu itu, teknologi yang membantu itu, mereka itu menjadi berat sekali seperti untuk melakukan apapun. Termasuk di situ itu, ketika mau cari makan tidak harus jalan. Ketika mau belajar menguasai satu bahasa tertentu atau pelajaran tertentu, dia bisa mengaksesnya melalui ruang-ruang belajar di YouTube kah, di aplikasi tertentu kan, tidak perlu pakai keluar bahkan atau turun dari kasurnya. Itu satu sisi akan membuat mereka memang ter apa namanya tercetak secara alami menjadi generasi yang punya sedentary lifestyle, mager mager. Jadi nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu banyak gerak. Kenapa? Karena bahkan makanan bisa dia datangkan sampai ke depan kamar kosnya. Dia manggil kendaraan, nggak perlu pakai. Misalnya kayak saya dulu SMA atau kuliah, kalau mau mau berangkat ya harus naik bemo harus jalan dulu 2 kilo dari rumah gitu, baru naik kendaraan umumnya. Nah, mereka nggak bisa membayangkan, jalan 300 meter, jalan 1 kilo, itu tidak terbayangkan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus susah itu? Manggil Gojek saja, manggil Gokar saja, itu bisa sampai ke depan pagar rumahnya atau pagar kamarnya.
Nah, itu kemudian akhirnya memang membuat mereka tercetak sebagai generasi dengan sedentary lifestyle. Itu yang kemudian membuat mereka itu akhirnya tidak terbiasa gerak fisiknya, nggak biasa jalan, tidak terbiasa kena sinar matahari, tidak terbiasa menghirup udara segar, begitu ya. Akhirnya itulah membuat mereka itu akhirnya dikenal juga dengan generasi jompo itu. Jadi mereka punya julukan generasi jompo itu karena mereka itu tadi jalan dikit sudah ngos-ngosan, sudah gemetaran, sudah itu karena memang tidak terbiasa, tidak terasa begitu. Satu sisi mereka akhirnya karena selalu dibantu melalui dunia digital dan gadget, mereka kehilangan kemampuan secara alami untuk menguasai terutama skill-skill berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi, memasang mimik wajah, memilih diksi, membuka percakapan. Maka ibu, bapak ibu bisa lihat bagaimana mereka justru seringkali, misalkan ya, eh, diminta untuk ngajak temannya pengajian, itu jatuhnya adalah dia akan minta flyernya untuk kemudian dia kirim melalui gadgetnya, meskipun misalkan itu adalah satu kos-kosan, satu sama-sama mahasiswa. Tidak kemudian datang ke kamarnya ngobrol-ngobrol langsung, itu malah tidak. Skill itu malah lebih susah bagi dia melakukan hal seperti itu. Nanti kalau saya ketok terus gimana? Ya, itu sesuatu yang akhirnya terpangkas secara alami. Itulah mengapa ketika kemudian mulai banyak yang merespon dengan anak-anak Gen Z ini kok kalau ngomong kok kayak nggak punya apa namanya, nggak punya unggah-ungguh gitu ya, kok kayak kok tidak sopan begitu ya. Padahal mereka nggak merasa, wah saya kan sudah ngomongnya kan sudah dengan menurut dia bagus, biasa saja. Misalkan bertanya ke dosennya, Pak, apakah hari ini ada ke kampus? Kalau kalau bisa saya mau bimbingan jam 9. Habis itu kemudian jam 9 dosennya belum datang atau nggak ada. Ditunggu mungkin 10 menit, 19 menit. Eh, tadi Bapak sudah saya cari jam 9 tapi ternyata tidak ada di tempatnya gitu. Jadi dia itu mengira itu adalah sesuatu cara pembahasan yang sudah biasa, itu sudah sopan begitu. Dan ketika kemudian dia ternyata menuai reaksi anak-anak gini sih, karena kok kayaknya nggak ada sopan santun atau adabnya ya, maka kemudian terbentuklah sebuah pola pola chat itu, bicara itu, pakai dikasih keterangan di belakangnya. Misalkan dia tuh bertanya supaya nggak disalahpahami sebagai ketidaksopanan, nah, di dalam kurung bertanya dengan nada lemah lembut. Jadi misalkan seperti itu, itulah kenapa kalau Bapak Ibu lihat di sosmed kok kemudian kenapa ya kok anak ini ketika komen kok ketika mohon maaf Kak itu memang ada kejadiannya apa? Bertanya dengan nada lemah lembut, ada yang bertanya dengan nada lemas karena belum sarapan, ada yang kemudian di bawahnya bertanya dengan nada dering ya gitu, itu karena itu berawal dari seperti itu ya. Satu sisi ketergantungan pada teknologi membuat mereka memang apa namanya tadinya itu secara secara positifnya mereka itu dengan teknologi itu sangat mahir, mereka itu mahir, tapi sisi yang lain ternyata mereka bergantung ketika tidak ada itu seperti kesulitan untuk melakukan sesuatu, pada saat yang sama terpangkas beberapa skill-skill life skill terutama yang berkaitan dengan bagaimana menjalin komunikasi dan interaksi langsung dengan orang. Dan ketika kemudian apa namanya di dalam teknologi tadi itu mengajarkan sesuatu kan ketika dibantu itu kan lebih cepat gitu ya, lebih cepat, maka itu juga membentuk sebuah profil tersendiri. Ketika membutuhkan waktu itu lebih lama, dia kan terbayang kalau saya ada ini kan cepat, ini kan begini kan, itu akhirnya membuat mental daya tahannya untuk melakukan sesuatu itu kurang ya. Makanya eh, ketika kemudian mereka misalkan apa kerja gitu ya, ketika misalnya mereka kerja dianggap, ketika kemudian dianggap itu sudah kok ternyata kok seperti ini kerjaannya sangat manual, kok tidak melibatkan begini-begini, mereka tidak akan tahan. Makanya di dalam buku yang tadi saya sebutkan tadi, di antara yang kemudian akan membuat mereka itu menentukan mau memilih pekerjaan yang seperti apa, itu adalah penggunaan teknologi satu perusahaan yang mau dia masuki. Kalau enggak ada, kok terlalu sangat manual, dia nggak akan milih. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, ya, itu juga akan membuat mental instan.
karena seringnya dibantu, dimudahkan oleh teknologi. Ketika tidak ada itu akhirnya membuat mereka tak sabar, ya. Mental instan. Kemudian apalagi ditambah dengan begitu mereka terkoneksi dengan dunia digital, di situ akun sosmed, ya, sosmed itu makin ke sini gitu ya, apa namanya, akan membentuk pola pikir kita dan kebiasaan kita. Itu ada algoritma. Nah, algoritma itu sendiri itu meniscayakan kita itu dibanjiri dengan berbagai macam tawaran, dan itu sifatnya cepat ganti, cepat ganti, cepat ganti, cepat ganti. Gambaran, audio, visual, ya, ada gambarnya, ada musik yang didengar, dan itu berganti cepat. Itu membentuk karakter tersendiri, yaitu kurang bisa memiliki fokus lama. Jadi ternyata aspek nomor satu ini saja itu, ya, karena lekat pada teknologi itu sampai bisa membuat seperti itu. Belum kemudian masuk yang kedua, ketika kemudian mereka masuk ke dalam dunia maya, di mana di situ borderless, tidak ada batasan. Orang mau jualan barang halal bisa, orang mau jualan tubuhnya bisa, orang mau jualan, dia mau memberikan motivasi kebaikan ada, yang kemudian memberikan tips-tips bagaimana menjadi pelacur, menjadi gigolo, menjadi LGBT, mau di negeri ini, mau di negeri itu, melakukan penipuan ini dan itu ada semuanya. Campur di situ, semuanya ada. Maka ketika kemudian di situ ada pornografi, dia scroll, dia lihat, begitu mulanya tadinya itu menggulir screennya tadi itu cepat, begitu kemudian dia mungkin mulanya itu merasa apa sih ini, kok gambarnya kok membuat dia tertarik, tap gitu aja, ya, jari kita menempel di layar begitu saja lebih lama sekian detik dari sebelumnya yang itu bergulir, itu langsung ditangkap oleh eh, mekanisme untuk membaca, untuk menetapkan algoritma. Oh, dia punya ketertarikan di sini. Kalau misalnya itu konten tadi itu konten negatif, apakah itu judi online, apakah itu pornografi, maka atau itu belanja gitu, ya, kita ngeklik gitu pas lihat, oh, tasnya kelihatan bagus, ditahan sebentar saja, mungkin beberapa detik. Maka setelah itu nanti akan dibanjiri layar kita itu dengan tawaran-tawaran sejenis dengan itu tadi. Maka kalau sudah kadung pernah mengakses pornografi atau konten negatif lainnya, itu nanti akan semakin mudah dia itu semakin mudah mendapatkannya dengan beragam variasinya, dan semakin sulit bagi dia untuk keluar dari situ kecuali dengan sebuah kesadaran penuh. Jadi di situ maka bisa ada paparan konten negatif. Maka di situ bisa membuat mereka jatuh kepada akhirnya menjadi pecandu game online. Game online kan tadi dibikin secara berjenjang dengan ada tantangan-tantangan. Setiap tantangan itu kalau dia berhasil nanti dia akan ada reward tertentu. Ada reward di dalam game online itu yang kemudian menjanjikan memberikan reward itu dalam bentuk tontonan vulgar, pornografi yang itu bisa diakses kalau dia berhasil memenangkan. Dan kemudian dengan beragam skin dan apa, mungkin persenjataan yang dipakai untuk mainkan game tadi itu, dia butuh yang namanya biaya. Dikasih kemudahan di situ. Entah awalnya itu tertarik dengan alat cukup 10.000 kamu bisa dapat ini, klik sekali itu, masuklah dia itu kemudian sampai kemudian terjerat kepada pinjaman online untuk membiayai game online-nya dia tadi dan seterusnya. Nah, ini kalau pindah ke yang nomor 3, ketika seorang anak atau generasi tadi itu terbiasa hanya di depan gadgetnya, sedentary life, nggak kemana-mana, mager, dia hanya ada di situ saja, gitu ya. Tidak bertemu dengan orang, tidak kena sinar matahari, tidak berinteraksi dengan dunia nyata, itu sebenarnya sudah akan menjadi faktor resiko seseorang itu mengalami depresi. Belum kemudian di dalam sosmed itu ada banyak hal yang kemudian ada di sana. Orang yang kaya raya melakukan flexing, karena bagian dari di dalam sistem kapitalisme hari ini, orang-orang yang melakukan kejahatan money laundry atau pencucian uang, itu kan dia akan lewatkan ke artis-artis kah, orang-orang yang itu menjadi sesuatu yang wajar kalau kemudian mereka kok beli jet pribadi. Nah, dan itu mengharuskan mereka harus flexing supaya nanti kalau mereka mau membeli kemauan-kemauan yang lain,
uang tadi itu pun juga bisa dialirkan di situ tanpa membuat sebuah apa namanya kecurigaan. Nah, itu kemudian kolaborasi para penjahat-penjahat money laundry itu kemudian menggunakan person-person yang seperti ini, ya, dibikinkan perusahaan fiktif dan atas nama hadiah pernikahan, atas nama hadiah ulang tahun itu kemudian kita bisa melihat ada flexing di situ. Ada banyak tontonan, ada banyak aplikasi yang menyediakan filter. Sehingga ketika kemudian kayak misalkan saya dulu pertama kali ketika TikTok itu muncul, itu saya terus terang agak heran kok sekarang kok apa namanya orang-orang itu kok cuma cantik-cantik gitu ya, kok nggak ada yang jelek ya. Jualan di TikTok itu semuanya cantik. Ternyata kan kemudian itu filter. Ternyata itu filter. Ketika kemudian mereka ini generasi ini tuh ada pada kondisi saya kok tidak merasakan yang namanya kemudahan seperti Amina anaknya Atta Halilintar gitu ya. Kamarnya saja itu 5 kali rumah saya, misalnya begitu ya. Dia merasa di situ ada krisis, dia merasa ada sebuah insekuritas gitu ya. Oh saya orang yang sangat paling menderita di dunia. Oh, semua orang kok ya cantik-cantik, oh saya kok malah berjerawat sendiri. Padahal orang-orang itu pakai filter. Kalau Anda pakai filter, Anda bisa terlihat seperti artis Korea, bisa terlihat seperti artis Arab gitu ya. Tergantung pakai filter yang mana. Tapi itu bagi mereka-mereka yang kemudian di dunia ya kan akhirnya kan terbiasa hidup dalam topeng, mengingkari apa yang menjadi kondisi objektifnya. Sebenarnya dia itu tidak mau, kan? Tidak mau tapi tidak bisa. Akhirnya kemudian di situ mengantarkan kepada gangguan kesehatan mental. Belum kemudian kalau ada orang punya masalah, lalu kemudian memberi inspirasi, banyak ngeluh, keluhannya itu bentuknya seperti ini, dan kemudian kalimat-kalimatnya itu seperti ingin mengakhiri hidup, itu kan jadi seperti inspirasi yang kemudian juga mereka dapatkan. Nah, itu juga akhirnya mengantarkan mereka mudah sekali jatuh pada gangguan mental. Kalau dalam dunia kerja bahkan kemudian mereka dapat julukan tersendiri, si paling healing ya. Karena sedikit-sedikit merasa butuh healing. Si paling work and life balance. Karena kalau kerja itu seharusnya seminggu kerja, itu 3 hari masuk, 4 harinya minta cuti atau izin karena butuh keseimbangan antara kerja dan hidup. Yang itu dirasa yang 3 hari kemarin itu sudah menguras semua fisik dan mentalnya dia gitu. Dia kan butuh healing, sehingga kemudian seringkali bergonta-ganti tempat kerja, nggak tahan di satu tempat, atau kemudian itu tadi sering nggak masuk dengan alasan butuh istirahat gitu ya, butuh menjamin apa namanya keseimbangan hidup. Itu menjadi munculnya julukan tuh ya karena itu gitu ya. Kemudian kita bidang yang ke nomor 4, yang gimana ini? Ini juga mengantarkan mereka pada memiliki sebuah julukan seolah-olah bagus ya. Si paling toleran, si paling global mindset. Karena mereka terbiasa terkoneksi dengan dunia global, borderless. Di situ apapun nilai itu ditawarkan dan masuk ya. Kalau sebelumnya misalkan dia itu mendengarkan dari orang tuanya bahwa namanya muslim itu ya harusnya itu sholat, ya harusnya menutup aurat. Tapi pada saat kemudian mereka masuk ke dalam dunia maya tadi, dia ketemu dengan ada kok muslim yang kemudian mengatakan saya itu nggak mau jadi muslim yang terlalu fanatik, dalam arti saya memang nggak sholat 5 waktu karena saya nggak mau fanatik. Oh ternyata ada toh muslim tapi nggak harus sholat seperti yang dikatakan oleh orang tua saya, karena kalau yang sholat 5 waktu itu ternyata itu fanatik bagi sebagian orang, dan itu oke-oke saja, dia juga baik kok begitu. Dia kemudian mungkin mengenal di situ ada seorang yang LGBT begitu ya, yang kemudian mengeluarkan statement kita itu yang penting adalah soleh sosial. Kalau hanya soleh personal saja, masih kemudian menjadi memang orang nggak zina, memang orang nggak jadi LGBT. Tapi kamu lihat orang-orang gay itu mereka itu sangat suka membantu, suka sodako. Jadi itu juga akan buat mereka terinstall satu pemahaman baru bahwa oh ternyata ada soleh sosial, ada soleh personal. Ternyata jangan kemudian langsung memandang bahwa itu adalah sebuah keharuman atau itu kesalahan. Ya ini akhirnya membuat satu sisi sebenarnya dia itu bisa mengakses banyak kebaikan, tapi pada saat yang sama kan dia juga bisa mengakses sumber-sumber keburukan. Dan ketika kemudian dia itu masuk ke dalam dunia digital tadi itu tanpa sebuah modal, sudahlah ini bertarungnya itu posisinya sama.
Maka kalau kemudian dia ingin ada pada posisi tidak terlalu ekstrim di sudut Islam ataukah sudut yang ateis misalkan, maka dia akan milih di tengah-tengahnya. Dalam arti apa? Ya enggak sana, enggak sini, enggak fanatik, enggak akhirnya agnostik, nggak perlu beragama, yang penting baik. Maka di situ pun coba kita bisa lihat itu pun lagi jadi sebuah tren, menjadi sebuah sebuah apa namanya, makin banyak generasi-generasi digital ini yang kemudian memilih jadi orang baik tapi tidak harus beragama. Disitulah kemudian kita menemukan akhirnya mereka disorientasi dalam melihat nilai kebenaran. Mereka itu susah untuk menyebutkan saya Muslim, karena kalau kemudian seperti itu kok sepertinya apa saya Muslim dan saya meyakini Islam itu sebagai agama yang benar, sebagaimana Allah berfirman inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Itu ketika dia kemudian mau mengatakan itu, dia khawatir itu menjadi sesuatu yang dianggap mengancam kebebasan orang lain atau itu dianggap sebagai intoleran, karena dia pernah mendengar itu di dunia digital itu ada pendapatnya seperti itu misalkan. Maka disitulah dia akan ada pada kondisi krisis identitas. Yang berikutnya, nah, kalau kemudian anak itu atau sebenarnya tidak hanya anak, ini orang dewasa pun ketika kemudian dia sibuk dengan gadgetnya, lalu kemudian di gadget itu dia bisa mendapatkan, cari ilmu bisa, cari hiburan bisa, sekedar iseng bisa, mau cari mainan bisa, mendapatkan bantuan bisa, bertanya masalah juga bisa, begitu ya. Maka di situ tuh dia merasa yang paling penting itu justru keberadaan si gadget ini. Ibunya ndak masalah, asalkan masih ada gadgetnya, ada internetnya, ada saldo di dalam HP-nya, dia bisa pesan makanan. Ibunya nggak bisa ngajarin ngerjakan PR, nggak masalah. Dia asalkan dia punya HP-nya, kan begitu kan ya. Dia bisa bertanya itu di situ dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat mereka akhirnya memang menjadi individualis malah. Semakin individualis, semakin egois. Dan itu nanti juga berkelindan dengan masalah-masalah yang lain. Ketika misalkan pernah ada viral di sosmed itu ketika masa mau hari raya gitu ya, diajak mudik itu anak SD, anak usia SD, nangis sampai kemudian dia digendong untuk naik ke mobilnya mudik ke rumah eyangnya. Nggak mau, kenapa? Karena di rumah eyangnya tidak ada internet dan dia tidak terbayang kalau kemudian dia tidak main game misalkan, nggak ada internet, nggak main game itu nggak bisa. Meskipun di situ ada kakeknya, neneknya, saudaranya, orang tuanya, ibunya. Karena lebih penting menjalin interaksi dengan si gadgetnya tadi. Nah, ini juga pada kondisi yang ketika kemudian orang tua tadinya itu dia itu melalaikan upaya untuk membangun interaksi yang hangat dengan anaknya, sampai kemudian sang anak itu sudah mulai diambil alih kedekatannya oleh si gadget. Dia sedih, dia buka gadget, dia terhibur, dia tidak tahu jawaban atas PR-nya, dia nanya ke gadget, dia terjawab. Dia kesepian, dia nyari teman di gadget, dia dapat teman, gitu ya. Akhirnya dia kan memiliki attachment itu kuat pada gadgetnya. Pada saat yang sama kemudian orang tuanya melihat, oh anak saya kok jadinya kok malah nggak pernah ngomong sama saya, dia hanya dengan gadget. Lalu maunya itu bersikap tegas dengan cara diambil gadgetnya. Yaitu seperti ibaratnya anak tadi itu sudah terlanjur lekat dengan gadgetnya. Kalau Bu Eli Risman itu suka memberikan sebuah ilustrasi itu kertas dengan perangko ya. Ketika kemudian kertas dengan perangko tadi itu sudah dilekatkan, lalu dikelentek atau dicabut itu terkoyak gitu ya. Tidak bisa sama karena dia sudah kadung lekat dengan gadgetnya. Maka di situ kemudian ada yang anak misalkan ketika disita HP-nya, dihukum tidak ada HP 1 bulan, ternyata memilih bunuh diri karena dia seperti kehilangan ibunya. Dia sedih, yang datang tadi ya gadgetnya. Dia nggak ngerti mengerjakan tugas, yang membantu gadgetnya. Dia nggak punya teman, sendirian karena orang tuanya tidak ada di rumah. Gadgetnya itu yang menjadi teman. Ketika kemudian itu dicabut, dia seperti kehilangan dunianya. Ini harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya lagi, eh, ketika kemudian generasi atau sebenarnya ini tidak hanya anak-anak ya, bahkan emak-emak pun, karena mereka itu masuk ke dalam dunia digital tanpa disertai dengan kecukupan modal literasi digital.
Kalau dikirimi link begini, itu diklik itu kira-kira bahaya atau tidak. Dia tidak ngerti yang namanya phishing, dia tidak ngerti scammer, tidak ngerti para penipu. Misalkan kalau emak-emak itu sering sering dapatnya terutama yang punya cita-cita suami ganteng, kaya raya, pengen keluar negeri ya. Biasanya kemudian dia kemudian akan kenalan tuh di sosmed dengan mereka-mereka yang akun profilnya, wajahnya ganteng, lalu juga sebutkan di situ apakah dia jenderal, apakah dia dokter, apakah dia CEO, apakah dia direktur, yang kemudian menunjukkan apa namanya, karena postingan itu menjadi etalase, etalase dari profil dia kan gitu kan ya. Dia mengira gitu ya, dia mengira kalau tidak paham literasi digital, dia mengira apa yang dia lihat di dunia digital itu sama persis dengan dunia nyatanya. Padahal ketika yang dia lihat di situ itu adalah orang berkulit putih yang mendm dia ngaku dia adalah seorang janda apa duda sudah sekian tahun punya anak kebersamaannya dengan anak foto itu pun bukan foto dia. Yang di belakang layar itu adalah orang-orang hitam jaringan cybercrime dari Afrika gitu ya. Itu kok yang biasa melakukan scammer itu kemudian mereka diajak apa di grooming ya, dikasih pujian, kelihatan cantik sekali, kemudian seterusnya kayak lah bombing lah, dikasih perlakuan-perlakuan seperti sangat senang dan sangat cinta kepada si emak-emak ini tadi, sampai akhirnya kemudian dia merasa pada saat yang sama, oh suaminya kurang romantis, yang ini romantis ya, dia tinggalkan, disuruh kemudian memberikan akun apa namanya rekeningnya, pengen ngasih hadiah tapi kemudian ngasih hadiah itu ternyata tertahan di, nanti disampaikan tertahan di bea cukai, ternyata harus bayar sekian untuk bea cukainya supaya supaya hadiah tadi itu bisa sampai, sebenarnya itu penipuan begitu loh ya. Belum kemudian misalkan predator seksual, Bapak Ibu mungkin sudah dengar ketika beberapa masih tahun yang sama kayaknya ya, yang anak dari gubernur Papua ya dibunuh oleh pacarnya yang ternyata di kos-kosannya yang baru dikenal 2 minggu sebelumnya melalui sosmed. Nah itu ada panjang itu ya jebakannya itu. Ketika kemudian anak itu atau generasi itu bahkan mama dan bapak-bapak tadi itu tidak kemudian memiliki cukup literasi digital, mengenali bagaimana beberapa bentuk-bentuk cybercrime, bisa jadi mereka ketika masuk di situ akhirnya ada kalanya dia itu tadi itu menjadi korban scammer, ada kalanya kemudian dia terlibat pinjol, ada kalanya kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri ketika memainkan game online dan seterusnya. Nah itu adalah generasi digital dan persoalan kemudian melingkupi mereka. Nah apakah kalau begitu apakah kemudian berarti kita harus menghindarkan anak-anak kita dari internet, dari gadget, nggak boleh sama sekali, itu bagaimana? Kita masuk ke dalam sub bahasan yang kedua, mari kita dudukkan masalah. Sebenarnya kalau kemudian laptop kah, HP kah, tablet kah, atau gadget apapun itu sebenarnya adalah alat saja. Dia ini adalah benda yang tidak memiliki kemampuan untuk memaksa kita itu untuk membuka situs-situs porno, untuk mengeklik pinjaman online, untuk terus memainkan game-game online. Tidak bisa. Gadget dan internet itu hanyalah alat, benda, produk sains, teknologi yang sebenarnya bersifat umum. Dia bisa dipakai untuk kebaikan ataupun keburukan. Dia punya potensi dipakai untuk kebaikan, bisa membuat orang itu bisa ketemu dengan solusi persoalan hidupnya dengan solusi yang benar, bisa. Dia yang mulanya tadi putus asa lalu kemudian ketemu dengan satu mungkin ceramah atau motivasi atau video singkat yang membuat dia itu berpikir dan menemukan kembali semangat hidupnya, bisa gitu ya. Pada saat yang sama dia juga bisa mendengarkan kalimat dari orang lain yang itu membuat dia tuh akhirnya merasa menjadi orang yang paling terpuruk dan paling menderita di dunia. Misalkan kalau kita itu kadang-kadang nggak menyadari ya, ada kalanya yang merusak rumah tangga dan keharmonisan suami istri itu diantaranya adalah konten-konten yang ada di sosmed. Ketika misalnya ada yang posting sese ibu, sese emak lah ya, yang kemudian sepertinya sangat apa namanya berbahagia karena dia barusan dapat hadiah ulang tahun mungkin dari suaminya, mas-masan atau uang atau apa begitu yang kemudian lalu
disertai dengan caption, beginilah kalau kita diratukan oleh suami, atau kalau suami meratukan istrinya, misalkan begitu ya. Nah, lagi di situ digambarkan dia tuh nggak perlu masak, dia nggak perlu cuci piring, dia nggak perlu ngurusin nyapuin anaknya, ya. Ketika kemudian ini ada ibu yang lain gitu ya, ketika kemudian dia melihat video itu, ada kalimat kalau diratukan suami itu kayak gitu. Saat dia korah-korah, maka dia kemudian merasa saya sangat menderita gitu ya, cuci piringnya. Berarti saya sangat menderita sekali karena saya sampai sekarang masih harus korah-korah gitu, cuci piring gitu ya. Atau kemudian ketika mendapati tadi kok saya tidak pernah dikasih hadiah, kemudian dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling menderita dan suaminya adalah suami yang paling buruk di dunia, itu karena pada sebelumnya mereka baik-baik saja begitu. Dan bisa jadi sebenarnya dia itu tidak tahu bahwa ketika dibalik terlihat harmonisnya mereka-mereka yang upload foto atau video seperti apa di sosmednya itu sebenarnya adalah di detik itu saja gitu. Ketika kemudian dia mau difoto, papa, foto pak, nah apa namanya berdekatan tersenyum, begitu cekrek detik berikutnya itu mereka sudah singkur-singkuran lagi dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Tapi pencitraan tadi itu ternyata sudah sempat membuat ada hati-hati yang patah karena tidak pernah foto sama pasangannya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi ini hati-hati begitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendudukkan masalahnya itu ya, bahwa gadget ini dan internet ini hanyalah alat, benda, produk sains dan teknologi. Dia bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai juga untuk keburukan. Tergantung apa? Satu sisi tergantung pada orang yang memakainya. Dia itu orang yang bagaimana? Ngerti bagaimana cara bijak memanfaatkan gadget tadi. Ketika dia itu masuk ke dunia maya, masuk ke dunia digital, dia tahu apa yang harus dia cari, dia tahu apa yang harus dia hindari, kapan dia berhenti, kapan dia memulai, dia mau kemana, dia mau berjalan belok kanan atau kiri, dan seterusnya, dia tahu, dia punya kemampuan navigasi itu atau tidak. Itu yang pertama. Dan itu ditentukan oleh dia memiliki pemahaman pemahaman tentang bagaimana menjalani hidup ini, termasuk ketika dia itu mau menggunakan berinteraksi dengan gadgetnya. Kalau dia sudah punya pemahaman, dia punya kekuatan nafsiyah atau kontrol diri yang juga bagus ataukah tidak. Karena misalnya dia itu paham bahwa haram sebenarnya lihat aurat itu. Tapi ketika kemudian nafsiyahnya atau kontrol dirinya, kekuatan jiwanya tadi itu tidak terkoneksi dengan pemahamannya, tidak tunduk kepada pemahamannya, juga akan susah begitu ya. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, dari aspek aspek teknis ya, dan kemudian literasi digital. Nah, pemahaman dan kekuatan pemahaman dan kekuatan kontrol diri dan jiwa ini tuh yang kemudian akan membentuk kepribadian. Nanti di belakang saya terangkan. Ini aspek individunya. Nah, sementara sisi yang lain, ketika HP, gadget, internet tadi itu kemudian kita pakai, apa yang mengisi, apa yang menjadi konten-konten yang akan membanjiri gadget kita di dunia maya itu tergantung kepada ideologi apa, peradaban apa, atau kebijakan apa yang sedang tegak atau establish di situ. Hari ini persoalannya adalah kita sedang hidup di bawah naungan ideologi sekularisme. Sekularisme itu artinya fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Orang boleh beragama, tapi jangan bawa-bawa agama keluar dari tempat ibadah, keluar dari masjid. Kalau kemudian Anda mau melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual dan individual, difasilitasi. Tetapi ketika kemudian bicara mengatur ekonomi pakai bawa-bawa agama, mengatur pergaulan pakai bawa-bawa agama, bikin konten pakai bawa-bawa agama, maka disitulah kemudian berlaku, ditolak. Itu namanya sekularisme. Sehingga di situ itu dalam kehidupan dunia ini tidak mengenal prinsip semuanya itu dilakukan dalam rangka ibadah, dan itu harus distandarisasi dengan itu halal ataukah haram, tuntunan dari wahyu seperti apa, tetapi dia akan menggunakan pijakan yang lain, yaitu apa, prinsip kapitalisme, sekularisme, kapitalisme. Hari ini kapitalisme itu menjadikan kita itu diajari secara alami
untuk menilai mulia tidak mulia, orang bahagia tidak bahagia, itu hanya berdasarkan capaian-capaian yang sifatnya materi. Semakin besar rumahnya, semakin mentereng apa namanya, mungkin perusahaannya, semakin banyak capaian. Kalau dia jualan TikTok penghasilannya gitu ya, di marketplace begini ditampilkan, oh ternyata penghasilan dalam sehari itu bisa tembus 1 miliar dalam satu kali live misalkan. eh, Dandanannya melekat kepada outfitnya itu barang-barang branded, maka itu kemudian akan dinilai sebagai itu orang yang mulia. Sementara kalau yang tidak begitu, berarti itu nggak mulia. Yang ini akan dihormati, yang ini akan diabaikan, yang ini akan dianggap sebagai orang yang penting, sementara yang tidak memiliki capaian-capaian yang dianggap itu sebagai sebagai hal yang dicita-citakan semua orang, ultimate goal, capaian-capaian fisik tadi, maka itu dianggap mereka orang-orang yang tidak layak untuk kemudian diberikan ruang. Nah, jadi di situ ini adalah kondisi yang sedang menaungi kita. Maka kemudian kita bisa lihat konten yang akan membanjiri kita ya konten yang akan mendewa-dewakan, yang akan mengajari kita untuk semakin mencita-citakan jadi orang yang itu tadi kaya raya, cantik, mulus, suaminya ganteng, nggak pernah menyuruh dia cuci piring. Seperti itulah pokoknya ya. Nah, termasuk kemudian karena tidak mengenal halal haram, ya, ini berkelindan dengan ideologi sekularisme kapitalisme, itu adalah gaya hidup yang liberalis, yaitu bebas, nggak pakai ada batasan. Sehingga akhirnya kalau kemudian tidak ada batasan, yang paling dianggap bisa menyenangkan itu yang akan dicari. Itu namanya gaya hidup hedonisme. Makanya jangan jangan heran ketika kemudian atas nama mengejar kenikmatan cari makan dan spot makan yang instagramable, yang layak untuk di posting di status dan story-nya misalkan, itu orang itu bisa kemudian punya cita-cita itu ya, nabung sebanyak-banyaknya untuk agar sarapannya bisa di Prancis, nanti makan siangnya ada di Turki, makan malamnya di mana, itu meskipun ternyata ketika untuk bisa menyaingi temannya yang dia itu pakai jam branded tadi, itu ternyata didapatkannya uangnya dengan cara menjual diri. Tidak masalah bagi mereka pada sistem hari ini. Ya, begitu. Dan itu juga akhirnya membuat orang itu juga makin cuek dengan kehidupan orang. Bahkan ketika kemudian diberikan koreksi itu kan, ya sudah, itu kan kamu kan gitu. Individualisme sendiri-sendiri. Satu sisi sendiri-sendiri ini tuh seolah-olah itu bagian dari upaya kita melindungi dari kita itu semakin overthinking dan insecure karena ada banyak suara-suara yang sumbang. Sisi yang lain ini akan melemahkan support system juga. Support system yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kita ketika hidup bermasyarakat itu adalah seperti yang diajarkan oleh Islam, adanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melakukan kekeliruan itu ada yang mengingatkan, ada yang narik kita dari kesalahan. Dengan adanya prinsip individualisme ini tadi itu malah nggak ada, gitu ya. Nah, hari ini situasi itu seperti ini. Secara peradaban yang menaungi, yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang apakah boleh ada konten yang itu jualan pornografi di sosmed, kebijakannya membolehkan ataukah tidak? Apakah kebijakannya itu kemudian memungkinkan, misalkan beberapa waktu yang lalu LGBT yang pernah melakukan pelecehan seksual di penjara lalu dia keluar diglorifikasi, dijadikan konten live misalkan. Ketika kemudian itu bisa dilakukan, diizinkan, maka itu tentu saja akan berpengaruh kepada bagaimana kemudian konten-konten yang akan mengajarkan kepada generasi itu akan memberi input kepada benak mereka. Nah, sisi yang lain aspek individu ini ternyata kita ada pada kondisi yang mengakses ini tuh, tidak punya kepribadian yang kuat dan tangguh, tidak juga secara teknisnya itu memiliki modal untuk melakukan navigasi dengan bijak. Nah, jadi gimana kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau memunculkan generasi yang tangguh itu? Kalau kita lihat hari ini itu sering sekali kita mendengar labeling ya. Generasi digital hari ini itu gara-gara mereka itu biasa dibantu oleh teknologi digital, akhirnya mereka memang rapuh, nggak tangguh, generasi strawberry. Seolah-olah kerapuhan itu melekatnya itu kepada digitalisasi, adanya teknologi itu. Benarkah demikian? Bahwa karakter strawberry atau karakter lemahnya itu tadi itu, kenapa disebut strawberry itu kan karena penampilan luarnya itu kayaknya ranum, cantik, merah. Tapi
ketika kemudian tersenggol sedikit saja itu runtuh, protol, keinjak, penyet, bisa busuk. Nah, itu yang kemudian kenapa kok disebut stroberi itu. Apakah benar bahwa karakter stroberi atau karakter lemah, karakter rapuh itu adalah ibaratnya kayak bawaan dari generasi digital? Kalau kita membuka tuntunan dari Islam, dan memang seharusnya kita membuka tuntunan Islam karena kita adalah Muslim, silakan dibuka nanti di An-Nisa 65. Di situ itu Allah berfirman bahwa kalau kita ngaku Muslim, maka konsekuensinya itu adalah satu, kita menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu sebagai pemutus, sebagai hakim atau solusi atas segala persoalan yang kita hadapi. Dan konsekuensi keduanya, kalau sudah dijawab oleh Islam, kita sami'na wa ata'na. Nah, kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam, kita temukan bahwa nggak ada ceritanya generasi atau anak itu terbentuk sejak dari lahirnya itu lemah. Yang ada itu disampaikan bahwa mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah dan mentaati apa yang menjadi tuntunan yang diberikan oleh Allah. Nah, nanti di situ ternyata ada faktor yang pertama adalah ternyata pola asuh, karena di situ ada Rasul menyampaikan fa abawahu yuhawidani wa yunasironi wa yumajisani. Kedua orang tuanya yang membuat dia itu bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti ada faktor pengaruh orang tua, pengaruh pola asuh, pola pendidikan yang membesarkan sang generasi. Sisi yang lain, kita juga diberi ilustrasi bahwa perumpamaan antara petunjuk atau ilmu dengan manusia yang menerima petunjuk itu seperti hujan yang menimpa tanah. Ternyata ada tanah-tanah yang punya karakter itu, ketika turun hujan, dia mengambil manfaat. Jadi dia itu akhirnya tanah itu menjadi subur, dan kemudian tanah itu akhirnya bisa menumbuhkan berbagai macam hal dan memberi manfaat. Jadi dia sendiri itu mengambil manfaat, mendapatkan kebaikan. Kalau manusianya berarti dia itu tertunjuki dengan ilmu itu sehingga dia berubah jadi baik, dan kebaikannya itu kemudian membuat dia bisa berbagi kebaikan ke orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu jenis pertama. Tapi ada juga tanah yang ketika itu turun hujan, ya, petunjuk ini sampai kepada manusia, dia itu seperti pasir, langsung masuk, nggak ada bekasnya sama sekali. Dia tidak mengambil manfaat, dia tidak bisa memberi manfaat, lewat begitu saja, mendengarkan petunjuk, mendapatkan petunjuk lewat begitu saja, dia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ada kemudian karakter yang berikutnya itu adalah dia seperti tanah liat, ya, yang dia itu tidak bisa nembus, ya, dia tidak bisa ngambil manfaat, tapi dia akhirnya bisa menampung air, dan dengan tampungan itu ternyata ada hewan yang bisa minum di situ, ada jenis-jenis tanaman tertentu yang dia itu kemudian ternyata bisa hidup. Nah, itu seperti itu, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata kalau kemudian dibilang manusia itu pasti buruknya, enggak, di situ ada pengaruh ilmu yang bisa membuat seseorang itu bisa jadi baik. Meskipun ada faktor dari dirinya juga, apakah dia mau menerima atau tidak, itu ada faktor petunjuk atau ilmu. Bahkan kalau kemudian di Quran itu, kalimat Allah itu sebenarnya bukan bertanya, ini kalimat pertanyaan retoris. Apa sama? Katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti? Orang yang melihat dengan orang di ayat yang lain, orang yang melihat dengan orang yang buta, tidak sama, gitu ya. Orang yang bisa ngambil pelajaran itulah orang yang ulul albab. Tapi tidak semua kan begitu berarti. Jadi di situ ada, oh orang bisa jadi baik, tertunjuki, sampai dia bisa seperti orang melihat, bandingkan dengan orang tidak bisa melihat, ada ilmu, ada pengetahuan yang menjadi guidance dia. Kemudian kita juga mendapati penjelasan bahwa Rasul menyampaikan ada juga faktor lingkungan, pertemanan, yang itu bisa mempengaruhi seseorang, agama seseorang. Bahkan kalau di hadis yang lain itu kan, agama seseorang itu ada pada agama temannya, karena ada pengaruh karena pergaulan tadi. Kalau yang saya tuliskan di sini ini adalah yang perumpamaan kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Pasti ada pengaruhnya, meskipun kita itu tidak mendapatkan minyak wanginya, gitu, tidak dikasih minyak wanginya, tetapi baunya itu yang sampai ke kita itu adalah pengaruh yang baik, harumnya, gitu ya. Kalau kemudian pandai besi itu meskipun dia tidak membakar kita, tidak menempa, tidak membakar kita dengan apinya, tetapi ada kalanya cipratan-cipratan api itu yang kemudian sampai kepada kita. Jadi bagaimana kemudian pertemanan atau lingkungan yang kita punya, baik dan buruknya itu akan berpengaruh pada kita.
Jadi di sini sebenarnya nggak ada ceritanya itu DNA sejak bawaannya semata-mata karena digitalisasi lalu mereka nggak tangguh, itu nggak ada. Dan itu bisa kita lahirkan generasi tangguh tadi. Pertanyaannya adalah mulai dari mana? Nah, kalau kemudian kita bertanya kepada tuntunan Islam, kita akan mendapatkan penjelasan. Yang pertama, output yang harus kita realisir, ya. Jadi targetnya itu kita mau membentuk anak yang seperti apa. Ternyata kita tuh diajari untuk menjadikan anak-anak kita atau generasi yang kita lahirkan itu adalah satu, berkarakter. Mereka harus jadi hamba Allah. Mereka harus jadi hamba Allah, di antara di mana tuh makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dia itu menjadi hamba Allah. Lalu dia seperti yang di Quran diajarkan kita itu berdoa, apa namanya? Kita itu minta agar waja'alna lil muttaqina imama. Kita minta agar dijadikan sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Berarti tidak sekedar kita itu bertakwa. Generasi yang kita lahirkan itu nggak hanya generasi bertakwa, tapi menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Bahkan kemudian kalau di Al-Baqarah 30 dia menjadi ini jailun fil ardi khalifah itu ya. Kalau Allah berfirmannya, dia mengatakan ke hadapan malaikatnya, aku mau menciptakan manusia yang akan saya jadikan sebagai khalifah fil ard untuk kemudian mengelola bumi ini sesuai dengan tuntunan Allah. Nanti dia akan menjadi seperti apa, memilih jadi seperti apa dan mengelola bumi, apakah jadi dosen, apakah jadi dokter, apakah jadi ahli IT dan seterusnya, terserah. Tetapi di situ bahwa dia harus mengelola bumi sesuai dengan tuntunan Allah. Lalu dia harus terjaga fitrahnya, tidak kemudian menjadi generasi yang rusak akidahnya, tangguh karena kita di An-Nisa 9 itu diharamkan meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah, ya. Dan juga kalau di Ali Imran 110 itu karakter generasi muslim itu harus memenuhi, harus bisa jadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Nah, ya, menjadi generasi yang punya kualitas level internasional terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena apa kok bisa jadi umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia? Karena mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka beriman, mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mereka melakukan dakwah, kan begitu ya. Jadi nggak hanya soli sendiri, tapi dia juga muslih, memperbaiki. Jadi di situ kita jadi tahu bahwa oh ternyata kalau kita itu mencita-citakan mau mencetak anak kita itu bukan supaya nanti dia itu cuman punya kerjaan gajinya tinggi. Nanti kalau saya tua ada yang ngurus saya. Nggak boleh ada, kita nggak diajari untuk punya cita-cita itu seremeh itu gitu. Cita-cita itu memang saya mau menyiapkan anak saya jadi pemimpin yang akan memperbaiki situasi negeri ini. Saya akan menciptakan anak saya, menyiapkan anak saya, seorang anak perempuan ini untuk menjadi pendamping dari para pemimpin Muslim yang bertakwa seperti Khadijah mendampingi Rasul, misalnya begitu. Jadi memang kita tuh diajari untuk biasa berpikir besar, punya cita-cita besar, punya target besar sehingga aksi kita juga besar. Jadi kita nggak akan diributkan oleh persoalan-persoalan remeh atau kecil, gegeran sama tetangga, gitu ya. Perkara-perkara yang sifatnya itu masalah brand tas gitu misalkan, brand sepatu, waduh. Jadi kita nggak akan diributkan dengan persoalan seperti itu. Itu dari sisi output yang harus kita realisir, targetnya. Nah, lalu dari mana? Gimana caranya nanamnya? Di Ibrahim 24:25 itu ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Pohon yang baik ini itu adalah sebuah perumpamaan untuk kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ini kalau kemudian kita lihat di tafsirnya, itu adalah semua kalimat kebaikan seperti apa? Zikrullah, menyebut nama Allah, itu bagian dari kalimat thayyibah. Tetapi di antara yang paling pangkal dari kebaikan itu adalah tauhidullah, ikrar bahwa Allah itulah Tuhan kita, ya. Tauhidullah, mengesahkan Allah, meyakini, mengakui bahwa la ilaha illallah. Ujungnya itu di situ. Maka di sini digambarkan di Ibrahim 24:25 ini bahwa kalimat thayyibah itu seperti perumpamaan pohon yang baik, ya. Dia itu akan bisa melahirkan pohon yang akarnya itu menghujam ke dalam tanah, lalu menumbuhkan pohon yang batangnya itu tumbuh ke atas menjulang ke langit dahan-dahannya dan memberikan buah
tak kenal musim. Nah, ini sebenarnya adalah bisa kita ambil ibrohnya adalah bangunan apapun termasuk buah apa yang kemudian akan kita panen di sini itu ditentukan oleh pertama benih apa yang kita tanam dan kebaikan dari benih yang kita tanam tadi itu. Kalau dia itu baik, ya, lalu kemudian kita jaga tumbuh kembangnya dengan betul, maka nanti akan menghasilkan sebuah bangunan pohon yang kokoh dan bisa menghasilkan buah sepanjang musim, tak kenal musim. Kalau kita terapkan itu pada pohon kepribadian, generasi atau anak-anak kita, atau kita mau mengevaluasi diri kita, sebenarnya ketangguhan yang kemudian kita sebut sebagai karakter tangguh seperti dia nggak mudah menyerah, dia itu taat ibadah, rajin ibadah, dan orang tua dia birrul walidain, dan dia orang dengan orang yang lebih tua dia hormat, dia nggak takut, misalkan dia apa namanya ditinggal orang tuanya eh, apa namanya jatuh bangkrut misalkan, itu tidak membuat dia tuh seperti kehilangan kehilangan harapan atas semua kebaikan-kebaikan untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Dia tidak mudah menyerah, dia tetap apa kemudian berusaha struggle, berusaha untuk apa melakukan apapun yang kemudian dia bisa mampu begitu ya. Tidak mudah menyerah, dia iffah, menjaga kehormatan, dia tidak berzina. Kalau ini adalah buah-buah yang kemudian kita sebut, ya, yang kita maksudkan mau kita munculkan, maka ini adalah buah dari pohon kepribadian Islam. Ketika seorang muslimah dia menutup auratnya, itu karena dia menyadari bahwa berawal dari sini. Karena saya adalah hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani hidup saya sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi kalau kemudian saya ditanya, saya pakai baju yang seperti apa? Oh, saya buka tuntunan Allah, ketemu dengan jawaban menutup aurat, berjilbab. Lalu saya sertakan pemahaman tadi untuk mengikat kecenderungan jiwa saya. Meskipun sebenarnya pengen kelihatan ketinya, kelihatan aurat ini dan begitu, tapi karena samina wa atona, sikap saya ikat dengan pola pikir tadi. Sehingga kemudian keluarlah di sini menutup aurat, tetap rajin ibadah, gak takut mati, dia tangguh, dia tetap cinta ilmu, misalnya begitu. Jadi itu adalah berawal dari benihnya itu adalah akidah atau iman, melahirkan pohon kepribadian Islami, yaitu ditandai dengan adanya pola pikir Islami. Setiap kali dia itu berpikir apapun, dia tanya kepada Islam, setelah tahu jawabannya dia ikat hawa nafsunya sehingga terbentuk pola sikap Islami. Perpaduan antara pola pikir Islami dan pola sikap Islami itulah membentuk kepribadian Islami. Buahnya adalah ini. Maka anak itu dikatakan buah itu bisa kita panen tanpa kenal musim. Waktu di pondok dia rajin sholat malam, waktu di rumah dia juga masih tetap rajin sholat malam. Ketika ada orang tuanya dia di rumah ya, itu dia tidak pernah berzina. Ketika dia kemudian kuliah luar kota ngekos pun dia tidak akan berzina. Itu namanya tidak kenal musim. Nah, ini mendapatkan gambaran profil kepribadian seperti ini itu tidak mak bedunduk begitu ya, tidak mendadak bisa gitu, tapi ini disiapkan melalui proses pengasuhan dan pendidikan sesuai tahapannya. Dan pemahaman itu sampai kemudian berpengaruh kepada maaf ya, pada perilaku itu di sini kan. Ada proses berpikir. Proses berpikir itu melibatkan 4 komponen. Ini mungkin kapan-kapan lagi kita bahas lebih detail ya. Ada fakta yang ditangkap oleh indera, lalu kemudian disampaikan ke otak, baru ditafsiri oleh informasi. Tanpa ada informasi ini, misalnya kita bertanya, saya mau makan, saya mau minum. Di depan saya ini ada seperti, oh ini sate, katanya sate babi. Saya lapar, ada fakta. Ditangkap oleh indera saya, rasa lapar ditangkap oleh indera saya, makanan saat tadi ditangkap oleh mata saya, dicium oleh penciuman saya, dan diberikan saya pernah mendengar bahwa rasanya sate babi itu seperti lebih enak daripada ayam dan begitu ya. Itu kemudian diolah. Kalau informasinya itu benar gitu ya, dia akan berkata, saya kan muslim. Muslim itu hanya akan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Masalah makan itu di situ ada tuntunan halus halal, halus toyib. Maka kemudian dia akhirnya memiliki pola pikir benar. Pola pikir benar membentuk pemahaman benar, dia gunakan untuk mengikat hawa nafsunya, terbentuklah pola sikap yang benar, keluar dalam bentuk akhirnya perilakunya benar. Oh, kalau ini sate babi saya tidak akan makan.
karena ini haram. Nah, itu perilaku benar. Itu seperti ini prosesnya. Dan ini dilakukan berbasis usia, ibu-ibu. Ini nanti juga pendetilan mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan yang lain. Jadi ada yang itu kemudian disampaikan itu di setelah anak itu memayis, setelah akil, ada yang itu memang kemudian proses itu dilakukan sejak Ghairul Mumayyiz juga bisa gitu ya. Mengenalkan tentang memberikan pemenuhan terhadap riza, naluri, kasih sayang. Itu di sini. Kapan kemudian boleh ada yang namanya hukuman? Kalau belum mumayyiz tidak dikenal hukuman. Karena bahkan dia belum bisa memiliki kemampuan membedakan benar salah, baik buruk. Bahkan kanan kiri saja dia tidak tahu ya. Dia lari-lari, kepreset, jatuh. Itu bukan kemudian, oh dia melakukan kesalahan. Tidak. Sehingga kemudian tidak layak, kemudian dia dicetoti, dicubiti, dimarahin. Karena dia Ghairu Mumayyiz. Dan seterusnya. Ini ada tahapannya. Jadi tidak semua itu disampaikan di sini. Misalkan kewajiban untuk sholat pun, itu kan ada perintahnya. Kalau mulai diperkenalkan secara apa adanya syariat itu seperti apa sholat, itu dimulai 7 tahun. Pembiasaan, pendampingan, sampai kemudian pendisiplinan hingga di 10 tahun mulai diperkenalkan boleh adanya penerapan hukuman. Sebelum itu tidak ada dikenal namanya hukuman fisik dan seterusnya. Misalnya seperti itu ya, berbasis usia itu seperti ini gambarannya. Lalu ketika kemudian sudah kita tanam benihnya, adalah tauhidullah, kemudian sampai melahirkan kesadaran tadi itu pola sikap, pola pikir dan pola sikap Islami, kepribadian Islam, melahirkan buah itu adalah buah-buah karakter, akhlak, perilaku, sikap yang itu Islami, yang tadi itu bagus. Tak kenal musim dimanapun dia berada, dia akan seperti itu. Selama pohonnya tetap tumbuh ya, tetap hidup gitu ya. Maka itu perlu si pohon itu butuh nutrisi yang itu juga perlu kita hadirkan. Tanahnya harus berkualitas, udaranya harus nggak mengandung apa pencemaran, air yang kemudian menghidupi dia juga seperti itu. Dan itu didapatkan dari sistem aturan kehidupan yang benar, peradaban yang benar, yaitu adalah Islam. Karena Islam itu sudah sempurna, yang Allah sendiri sudah mengatakan bahwa wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi penjelas segala sesuatu. Maka di situ pun sudah ada penjelasannya tentang bagaimana kemudian seharusnya porsi negara dalam mengatur sistem media. Apakah kemudian menjadi kewajiban bagi dia untuk melakukan pembatasan situs-situs porno atau menghapuskan dan menutup situs-situs judi online? Bagaimana kemudian kalau dia tidak melakukan itu? Itu ada penjelasan secara detail. Termasuk sistem pendidikan yang akan meneruskan pendidikan kita di rumah. Nah, itu di sekolah. Itu kurikulumnya seperti apa juga ada di situ. Kalau kemudian ada para penjahat yang kemudian melakukan predator seksual misalkan, ketika dia melakukan kejahatan, bagaimana sistem persangsian atau hukumnya, menjerakan ataukah tidak? Itu juga ada. Termasuk di situ juga ada hukum tentang gimana kita berpakaian, bagaimana kita mau apa namanya, apakah kita mau matanya jelalatan, ataukah kemudian menundukkan pandangan, di situ ada semua. Maka harus diiringi dengan penerapan sistem Islam tadi. Dengan seperti itu, maka kita bisa melihat hasil proses pendidikan yang kita lakukan berbasis usia tadi, seharusnya pada saat dia mukallaf, dia itu siap untuk mengemban beban hukum yang diberikan oleh Tuhannya. Ini nanti silakan dibaca ya. Dia, saya terangkan, ini butuh penjelasan tersendiri juga. Jadi dia intinya adalah siap untuk menjadi seseorang yang terikat kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah sebagai aturan. Tidak harus semua hukum tentang amal dia tahu saat itu, tetapi sebelum dia beramal dia harus mengilmuinya. Misalkan dia mau apa namanya, ada yang temennya yang ngajak nak bikin tato misalkan. Nah sebelum dia bertato, karena dia paham, oh saya hamba Allah, saya harus terikat pada hukum syara, karena itu saya harus belajar atau ngaji. Saya tanya dulu kalau begitu tato itu hukumnya apa, ketemulah dia, oh, hukumnya begini, maka dia akan kemudian bisa bersikap dengan tepat. Gitu. Nah, dan itu memang membutuhkan penyiapan generasi ini, membutuhkan sinergi dari mulai dari rumah. Kalau sejak dari awal ini rumahnya ini orang tuanya amburadul ya, keluarganya ya berantakan, ortunya nggak sekedar gaptek tapi juga memang melakukan pengabaian. Karena ada, misalnya saya pernah lihat itu waktu nganterin cukur anak ya. Saya melihat ada anak pegang HP dan kelihatan sekali yang dilihat itu adalah konten porno. Ketika kemudian ada orang yang menegur, menyampaikan ke bapaknya, Pak itu loh Pak anaknya nonton ini.
Ternyata bapaknya biasa-biasa saja. Jadi biarin nggak dia apa-apain. Ya mungkin sebenarnya yang ditonton itu ya hasil downloadan bapaknya mungkin. Lah kemudian dari rumah saja itu orang tuanya yang merusak ya. Itu tentu berawal kegagalan itu dari sini sudah ada gitu. Kemudian nanti pendidikan di rumah yang sudah tadi itu seharusnya sudah dilakukan dengan tepat tadi akan dilanjutkan dengan institusi pendidikan yang di sini ini nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang bagaimana kurikulumnya, bagaimana materi-materi ajarnya untuk bisa mengokohkan targetnya itu kan untuk membentuk keberadaan Islam, melengkapi life skill dan menguasai sakofah Islam itu di sini. Dan nanti sampai di level pendidikan tinggi itu ada tambahan membentuk karakter atau profil tertentu. Misalkan dia mau jadi pakar, mau dia jadi ahli, mau jadi satuan gugus tugas pengelola urusan masyarakat, seperti jadi perawat, jadi ahli radiolog atau petugas teknisi listrik dan seterusnya itu di situ ada penjelasannya. Nah, kemudian juga tergantung kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah kalau dalam Islam itu masyarakat itu punya tanggung jawab komunal untuk menjaga kebaikan di tengah-tengah mereka. Kalau ada yang melakukan kekeliruan atau keburukan atau kemaksiatan itu mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Karena mereka tahu seperti yang digambarkan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya yang panjang tentang sekelompok masyarakat itu ibaratnya seperti sekelompok penumpang kapal besar. Mereka harus berbagi tempat di dek bawah dan di dek atas. Kalau ada yang di dek bawah itu membutuhkan air, dia harus naik dulu untuk bisa nyeduh air. Kalau satu saat si penumpang di dek bawah itu berpikir, kenapa saya harus susah-susah ke atas untuk ambil air, padahal saya adalah orang paling dekat dengan air, gitu ya. Kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya? Maka Rasul mengatakan, kalau orang yang di dek atas tadi membiarkan orang yang ada di dek bawah melubangi kapalnya atau tempatnya sendiri, maka yang akan tenggelam tidak hanya si pelubang yang membuat lubang, tapi seluruh kapal dan isinya. Kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, apakah itu berzinahan, ataukah itu minum khamr, ataukah orang pakai narkoba, apakah perselingkuhan, itu ketika dibiarkan, LGBT misalnya, ketika itu dibiarkan, yang rusak itu tidak hanya pelakunya, akan ada imbas ke masyarakat, bahkan yang tidak kenal dengan dia sekalipun. Kita sudah pernah tahu beberapa artis pakai narkoba atau minum khamr, kemudian di tahun baru nabrak sekian orang gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian kita kembalikan ke sini, kita sudah membahas solusi yang sudah kita lakukan. Dengan cara melakukan itu, kita berarti sudah menguatkan aspek individu dari sisi membentuk keberadaan Islam mereka. Ini adalah kemampuan kontrol dan navigasi terkuat dari dalam diri dia, bukan dari luar. Dan kita juga sudah memahami kita harus mewujudkan kehidupan Islam dengan mengembalikan kembali penerapan syariah Islam secara kafah. Nah, tinggal yang di sini. Baru ini persoalan yang gampang ini, membekali anak-anak kita dengan pendampingan sifatnya teknis praktis seperti ya kita harus jaga kehangatan, harus dekat. Karena dengan kedekatan itu modal untuk kita bisa tegas. Kita kenakan aturan digital sejak dini, kapan harus selesai, berapa durasinya, boleh di hari apa, boleh di tempat apa, boleh nggak di tempat makan, boleh nggak saat kita itu lagi apa namanya ngobrol-ngobrol keluarga, lalu kemudian masing-masing bawa gadgetnya lalu menunduk masing-masing ya. Ini disampaikan gitu ya. Bekali dengan literasi digital yang kritis. Kalau misalkan ada yang minta kamu nak video, video call, WA call, lama-lama minta kamu buka bajumu bagian atas, lalu tunjukkan bahwa minta pose begini, dikasih itu, kasih modal, dibekali. Termasuk kemudian kalau kemudian sebenarnya dunia digital itu kan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di situ. Gimana kemudian kita memanfaatkan, kita menerangkan tentang sesuatu materi, keyakinan kepada hari akhir. Kita menggunakan ambil konten mana, video apa, kita berikan penjelasan, kita belajar bersama. Nah, di situ tuh bisa kita lakukan. Termasuk kemudian upaya-upaya yang kita gunakan untuk melakukan pelindungan dari cybercrime. Ini ada bahasannya sendiri panjang ya. Jadi itu ibu-ibu terakhir agenda bersama kita berarti adalah satu, untuk bisa melaksanakan tanggung jawab yang besar itu orang tua tentu saja butuh ilmu. Maka ilmu ini harus dicari secara sengaja dan secara serius. Nggak boleh cuman apa sambil lalu sampingan kalau ada waktu. Salah. Karena pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya itu adalah pendidikan yang baik. Sehingga harus ada alokasi jadwal khusus dan istiqomah untuk mengupgrade pemahaman
konsep pendidikan dan ngaji Islam kafah bagi semua anggota keluarga. Kalau Rasul mengatakan mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah itu menghendaki seseorang hamba itu baik, maka dia akan fakihkan. Dia akan fakihkan dia terhadap urusan agamanya. Jadi urusan fakih dalam agama itu bukan urusannya para ustadzah atau para kiai saja gitu. Asalkan kita itu muslim, kalau kita itu menjadi baik, Allah itu mengatakan kebaikan itu ada pada penguasaan kita terhadap tuntunan agama ini, yaitu fakih itu. Maka harus ngaji. Itu satu. Lalu yang kedua, agenda bersama kita. Masyarakat itu, masyarakat itu kan nggak sekedar orang yang berkumpul kan. Tapi orang yang berkumpul itu saling berinteraksi satu sama lain. Satu menjual sesuatu, satu membeli sesuatu. Yang aktivitas itu akan dipengaruhi oleh persepsi yang dia punya. Kalau dia punya persepsi A menguntungkan jualan jualan narkoba itu ya boleh-boleh saja, jualan diri ya boleh-boleh saja. Lalu ada yang beli juga punya persepsi yang sama. Beli narkoba itu saya adalah kebutuhan, beli cewek itu juga kebutuhan dan begitu ya. Boleh-boleh saja, asal nggak ketahuan. Persepsinya mengatakan begitu, terjadilah interaksi. Dan itu juga akan membentuk perasaan yang sama. Justru kalau kemudian harus membayangkan, oh menikah hanya dengan satu orang, wah sangat menderita. Itu karena persepsi yang kemudian dia miliki tadi seperti itu. Ketika kemudian tidak ada kesamaan persepsi, tidak ada kesamaan perasaan, maka tidak akan terjadi interaksi dari individu-individu ini tadi. Maka kalau kemudian kita menginginkan masyarakat di sini itu semuanya baik, itu mulai dari persepsi yang ada di benak-benak ini tadi itu memang harus benar, harus baik. Yang persepsi ini kemudian akan membentuk perasaan yang sama dan itu juga perasaan yang benar dan baik. Dia akan membenci aktivitas perzinahan. Tidak sekedar zina itu haram, tapi dia itu nggak mau ada perzinahan. Dia tidak sekedar memahami secara persepsi bahwa korupsi itu haram, tapi dia juga merasa perasaannya benci kalau ada orang kok korupsi, terlaluan. Nah, itu harus kemudian diupayakan terwujud. Di sisi yang lain, interaksi mereka ini akan semakin langgeng kalau ada peraturan yang sejenis dengan persepsi dan perasaan yang mereka punya. Nah, apa yang kemudian bisa membuat orang-orang yang ada di sini itu pikirannya jadi benar, perasaannya benar, dan kemudian menginginkan diatur dengan aturan yang benar. Kalau ada aturan yang salah, mereka menolak. Itu adalah dakwah. Itu adalah dakwah. Itu PR kedua. Sehingga kalau kemudian kita jadikan take home message gitu ya, keluarga muslim seharusnya satu sisi berusaha kembali pada identitas kita sebagai muslim-muslimah. Kita itu hidup adalah dalam rangka taat kepada Allah. Untuk itu kita harus tahu gimana tuntunan Islam tadi. Mau taat kalau nggak ngerti perintahnya, nggak ngerti larangannya nggak bisa. Harus ngaji. Setelah kita itu mengaji, kita paham, kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga muslim yang lain, kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar supaya kemudian terwujud di tengah-tengah masyarakat kita kondisi yang kondusif untuk tumbuh kembangnya generasi kita. Alhamdulillah demikian ibu-ibu yang bisa Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Aku minkum intinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.